Memiliki sebuah mobil adalah impian semua orang, terutama untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah memiliki anak lebih dari satu. Karena memang akan sulit apabila kita harus membawa keluarga jika akan bepergian jauh dengan mengendarai sepeda motor. Siapapun orang tua pastilah ingin membuat keluarganya nyaman dalam perjalanan, tidak lagi takut kehujanan maupun kepanasan. Dan hal inilah yang juga terjadi denganku. Ya, aku dan istriku sudah sejak lama ingin sekali memiliki mobil pribadi. Perkenalkan, namaku Lukman. Usiaku saat ini sekitar 45 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah yang terletak di perkampungan di daerah Jakarta bersama istri dan 3 orang anakku. Lokasi tempat tinggalku ini merupakan lingkungan yang sudah cukup padat penduduk. Banyak sekali rumah yang temboknya saling menempel satu sama lain. Dan aku pun sudah cukup lama tinggal di daerah tersebut semenjak awal menikah hingga sampai sekarang telah memiliki 3 orang anak. Dan untungnya istri dan juga anak-anakku semua cukup betah tinggal di daerah ini. Ya, aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang logistik. Sedangkan istriku adalah seorang bidan yang telah membuka praktek sendiri. Sebagai seorang suami, aku sangat mendukung karir istriku, yang mana pada awalnya istriku hanya membuka praktek di rumah dengan ruangan dan juga peralatan seadanya. Hingga kini, alhamdulillah telah memiliki tempat praktek yang cukup besar, yang mana lokasinya juga tidak begitu jauh dari tempat tinggalku. Hampir di setiap harinya selalu ada saja pasien yang datang ke klinik istriku. Mulai dari yang hanya sekedar kontrol kandungan hingga pasien yang akan melahirkan. Hanya di hari Minggu sajalah istriku akan mengambil libur agar bisa sekedar meluangkan waktu bersama denganku dan juga anak-anakku. Karena ia juga saat ini sudah memiliki seorang karyawan yang bisa untuk menghandle tugas-tugasnya di hari libur. Akan tetapi, memang terkadang juga di saat istriku libur, ia pun tetap akan melayani pasiennya jika memang situasinya benar-benar memerlukan kehadirannya untuk menangani secara langsung. Suatu sore, di saat aku sedang duduk-duduk santai di depan teras rumah, tiba-tiba saja istriku langsung menghampiri sembari membawakanku secangkir kopi, lalu duduk di sampingku persis. Kemudian tersenyum kecil, ia pun bertanya kepadaku. "Ayah," panggil istriku. "Iya, kenapa, Bu?" Aku pun menjawab sembari berpikir dalam hati pasti ada sesuatu yang ia mau. Tidak biasa-biasanya istriku langsung membawakan kopi tanpa aku minta terlebih dahulu. Dan benar saja, dugaanku, istriku pun saat itu langsung mengutarakan keinginannya untuk membeli sebuah mobil. Ya, tabungan kita kan sekarang sudah cukup nih untuk beli mobil. Apalagi sekarang kan kita sudah punya anak 3. Jadi biar gak ribet kalau kita mau jalan-jalan jauh loh ya, minta istriku dengan lemah lembut. Sempat aku berpikir sejenak mendengar permintaan istriku itu, yang pada akhirnya aku pun menjawab, "Ya, kalau memang ibu rasa tabungan kita sudah cukup ya ayah mah mau-mau saja." Mendengar jawabanku, istriku pun terlihat tersenyum sumringah sembari menjawab, "Ya, sebenarnya sih belum cukup ya. Tabungan kita kan ya tapi udah pingin banget loh ya kita beli mobil ya. Jadi sementara kita beli mobil bekas saja dulu ya." Aku pun hanya menjawab dengan mengangguk dan tersenyum. Kan nantinya juga bermanfaat loh ya untuk di tempat praktek ibu. Kalau ada yang mendadak ada pasien yang harus dirujuk rumah sakit, kita nggak ribet-ribet, nggak repot-repot lagi. Kita langsung bawa ke rumah sakit, cerocos istriku. "Iya Bu, iya. Kan ayah udah bilang iya." Nanti dulu ding, ayah mau cobain dulu kopinya. Kalau rasanya pas berarti oke, tapi kalau tidak berarti ya tidak, Bu. Ujarku setengah bercanda dan disambut gelak tawa istriku.
Jujur saja, aku pribadi agak ragu sebenarnya untuk membeli sebuah mobil saat ini, karena situasi jalan masuk ke arah rumahku yang memang sempit akan menjadi kendala nantinya. Padahal dulu ketika aku pertama kali tinggal di sini, jalan masuk dari jalan raya untuk menuju ke rumahku cukup luas. Ya, cukuplah untuk ukuran satu mobil melintas dengan nyaman. Namun saat ini para warga di sini semakin lama suka merenovasi rumahnya hingga semakin maju. Bahkan sampai memakan badan jalan. Ada-ada saja alasan dan juga keperluannya. Ada yang membuat warung, ada yang membuat teras menjadi lega, dan masih banyak lagi. Rumah mereka tanpa terasa menjadi semakin besar, namun jalanan tanpa terasa juga semakin menjadi sempit. Ya, inilah dinamika hidup tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Namun, walau bagaimanapun kala itu aku tak tega melihat istriku yang sudah sangat menginginkan keluargaku memiliki mobil pribadi. Di sore itu, aku dan istriku pun langsung mencari mobil bekas yang dijual lewat media sosial. Dan juga harganya yang cocok dengan tabungan yang kita miliki, namun memang agak sulit mencarinya. Hingga akhirnya saat itu aku pun teringat obrolan kala itu dengan teman kantorku. Kebetulan beberapa hari yang lalu teman kantorku yang bernama Budi pernah memberitahu jika tetangganya ada yang ingin menjual mobil karena sedang butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit. Mengingat hal itu, aku pun langsung saja menghubungi temanku itu via telepon untuk menanyakan apakah mobil yang waktu itu ia pernah ceritakan dan juga ditawarkan masih ada atau tidak. Setelah mengobrol panjang kali lebar bersama Budi, akhirnya kami pun sepakat untuk melihat kondisi mobil keesokan harinya. Singkat cerita, setelah perjanjian dengan pemilik mobil, esoknya aku pun langsung datang menuju lokasi bersama istriku. Setelah kami melihat mobilnya, istriku pun waktu itu langsung mengatakan kepadaku jika ia minat dan suka sekali dengan mobilnya. Setelah melalui proses tawar-menawar yang cukup alot, akhirnya kesepakatan antara aku dan pemilik mobil pun terjadi, dan tanpa menunggu besok langsung saja aku bayarkan sesuai dengan kesepakatan harga dengan sang pemilik. Dan pada saat itu, setelah melengkapi dokumen-dokumen jual beli, langsung saja ku bawa mobil bekas namun terasa baru ini pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ketika anakku sangat kegirangan melihat aku dan juga istriku waktu itu pulang dengan membawa sebuah mobil. "Ore, ayah bawa mobil baru, besok kita langsung jalan-jalan ya." Ucap anak-anakku senang. Betapa bahagianya hatiku melihat kegembiraan dari istri dan juga anak-anakku. Keesokan harinya, di saat aku dan juga istriku libur, kami pun langsung berencana untuk berlibur ke daerah wisata Pantai Anyer, Banten. Sekalian untuk uji coba jalan-jalan jauh. Kami pun berangkat di pagi hari untuk menghindari kemacetan di jalan menuju ke sana. Selama perjalanan dari rumah hingga sesampainya di Pantai Anyer, tidak ada masalah sama sekali dengan mobil ini. Bahkan dalam perjalanan pulang kembali dari Anyer ke rumah pada malam hari, benar-benar aku merasakan tidak ada kendala ataupun masalah berarti dengan mobil yang kami beli. Mobil ini sehat dan sangat nyaman untuk dipakai keluarga. Hampir di setiap liburan selalu aku dan juga keluargaku memakai mobil itu untuk sekedar jalan-jalan. Dan memang tidak pernah ada masalah sedikit pun. Hingga tibalah saat itu, saat dimana menjadi awal dari semuanya. Waktu itu di klinik bersalin istriku kedatangan seorang pasien yang akan melahirkan pasien. Pasien ini datang diantar langsung oleh sang suami dan juga beberapa anggota keluarganya. Kondisinya saat pertama kali sampai di sana sangat mengkhawatirkan, dan setelah diperiksa oleh istriku, ternyata air ketubannya telah pecah. Wajah pasien itu juga sudah nampak terlihat pucat sembari terus menangis merintih kesakitan. Terlihat juga dari raut wajah sang suami dan juga pengantar pasien nampak menunjukkan ekspresi kecemasan. Melihat kondisi pasien yang seperti itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan persalinan di klinik istriku, dan istriku pun segera menyarankan untuk segera pasien dirujuk ke rumah sakit.
Berhubung sudah dalam keadaan darurat, dengan inisiatif istriku pun langsung menelponku agar ikut serta juga mengantarkan pasiennya ke rumah sakit. Dan segeralah pasien itu pun kami bawa dengan menggunakan mobil pribadi kami dengan aku yang menyupiri waktu itu. Karena memang dalam kondisi seperti itu sangat tidak mungkin untuk dibawa dengan naik sepeda motor ke rumah sakit, dan pihak keluarga pasien pun akhirnya setuju dan segera ikut bergegas ke rumah sakit rujukan dari klinik istriku. Di dalam mobil waktu itu ada aku, istriku, pasien wanita, dan juga suaminya. Sedangkan keluarga yang lain mengikuti dengan naik sepeda motor. Saat berada di dalam mobil waktu itu, mulai terlihat darah yang sudah keluar dari pasien, yang membuat sang suami pasien menjadi bertambah cemas dan juga panik. Di sini istriku pun terus berkata agar sang suami tetap membuat istrinya terjaga, jangan sampai sang istri kehilangan kesadaran. Tiba-tiba saja terdengarlah sebuah suara sang suami yang terus menguatkan sang istri yang kondisinya sudah terlihat semakin melemah. Mama yang kuat ya, Ma. Ada papa di sini, Ma. Sebentar lagi kita sampai kok di rumah sakit, Ma. Sembari terus menguatkan sang istri, air mata sang suami pun juga mulai terlihat menetes. Mungkin ia tidak tega melihat kondisi sang istri yang seperti itu. Darah pun semakin banyak keluar dari pasien hingga sampai mengalir di jok mobil, bahkan mulai menggenangi karpet mobil. Suasana waktu itu benar-benar panik. Rintihan dari si pasien wanita itu terus saja terdengar sepanjang perjalanan kami menuju ke rumah sakit. Akan tetapi, sesaat kemudian suasana tiba-tiba berubah menjadi hening. Tidak terdengar lagi suara rintihan dari pasien itu. Sang suami pun lantas mencoba menggoyang-goyangkan tubuh sang istri seraya memanggil-manggil namanya, berusaha untuk membangunkannya. Mama, bangun, Ma. Bangun, Ma. Akan tetapi tak ada respon sama sekali dari sang istri. Lalu dia pun segera mencoba mengecek denyut nadi sang istri. Seketika sang suami pun berteriak histeris sembari memeluk sang istri yang telah terbujur kaku. Ya, sang istri telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kami pun tetap bergerak cepat menuju ke rumah sakit dan berharap agar pasien wanita ini bisa tertolong. Dan setibanya di rumah sakit, dokter pun segera mengecek kondisi pasien yang bernama Bu Santi. Dan benar saja, pasien yang bernama Bu Santi itu dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia saat masih dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Tak bisa aku membayangkan perasaan sang suami pasien waktu itu. Ya, ini adalah kehamilan pertama dari Bu Santi dan bayi yang sudah dinanti-nantikan selama 5 tahun mereka menikah. Akan tetapi, takdir berkata lain. Melihat semua hal itu, tanpa terasa di sini air mataku pun juga ikut menetes. Aku tak sanggup menahan haru ketika melihat sang suami yang waktu itu masih meraung-raung memeluk jenazah Bu Santi. Dan setelah menyelesaikan beberapa administrasi di rumah sakit, aku dan istriku pun akhirnya memohon pamit kepada suami dari Bu Santi beserta keluarga besarnya. Saat perjalanan pulang dari rumah sakit, di sini istriku masih saja menangis. Ya, sepertinya ia merasakan gagal akan tugasnya. Aku pun di sini mencoba menenangkannya dan berkata bahwa kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga, akan tetapi Tuhan memang berkehendak yang lain. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali, aku segera membersihkan mobilku karena memang masih terdapat genangan darah yang berada di bagian dalam mobil, terutama di bagian jok belakang sampai ke karpet mobil. Aroma anyir darah masih tercium dengan jelas di hidungku saat sedang membersihkan mobil itu. Aku pun awalnya mencoba bersikap biasa-biasa saja, walaupun jujur saja saat itu aku juga merasa agak merinding karena memang aku juga melihat semua kejadian semalam dengan mata kepalaku sendiri. Aku pun merasakan jika bau anyir ini seperti tak bisa hilang walaupun sudah kugosok berulang-ulang. Ya, pada saat itu aku pun menyerah begitu saja. Kemudian memutuskan untuk membawa mobil ini ke tempat pencucian mobil agar bisa divakum interiornya.
Setelah selesai dibersihkan dan bau anyir waktu itu sudah sepertinya jauh berkurang, walau terkadang seperti masih samar-samar tercium. Dan seperti biasanya, mobil itu pun kupindahkan ke lahan kosong yang berada tidak jauh dari rumahku, karena memang kebetulan waktu itu rumahku belum memiliki garasi mobil sendiri. Disinilah beberapa kejadian janggal pun dimulai. Beberapa warga sekitar sering melaporkan kepadaku jika mobilku ini sering sekali menyala sendiri ketika malam hari. Aku pun mencoba menanggapi laporan itu dengan santai. Mungkin ada kucing ataupun tikus sehingga membuat alarm menyala. Jawabku santai mencoba membuat semua orang menjadi tenang. Padahal jujur saja di situ aku pun juga mulai tidak enak perasaan. Istriku pun juga kala itu mendapati banyak keluhan dari beberapa ibu-ibu di sekitar rumah tentang mobil kami yang tiba-tiba saja suka menyala sendiri di malam hari. Ya, ayah, apa benar sih ya? Mobil kita itu jadi angker ya setelah kejadian malam itu? Tanya istriku. Apa-apaan sih bu? Zaman kayak gini kok masih percaya sama hal-hal begituan? Jawabku cuek sembari menyeruput kopi hitam di depan teras rumah. Tapi ya, banyak ibu-ibu di sini yang komplain tentang mobil kita loh ya. Terang istriku lagi. Udahlah bu, mereka itu cuma ngarang-ngarang saja bu. Biasalah, namanya juga orang iri karena melihat kita mampu membeli mobil bu. Ujarku ketus. Ayah, apa kita jual saja mobilnya dulu ya ya? Nanti kita beli mobil yang lain saja. Gimana ya? Mau nggak ya? Rengek istriku lagi. Ya elah bu, ibu. Kalau kita jual mobil itu, belum tentu nantinya kita itu bisa dapat mobil yang bagus dan murah lagi seperti mobil kita sekarang loh bu. Sudahlah bu, ibu tenang saja. Ayah jamin semuanya akan baik-baik saja ya. Keesokan harinya, aku akan bersiap-siap untuk berangkat dinas sore. Ya, aku ada 2 shift kerja, pagi dan juga sore, dimana jika masuk pagi maka jam kerjaku adalah dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Dan apabila shift sore, maka jam kerjaku dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Dan sialnya, di sore itu sepeda motorku mengalami mogok. Berkali-kali ku coba untuk menghidupkannya, tetap juga tak bisa, sampai-sampai baju seragamku pun basah kuyup memandikan keringat. Hingga akhirnya di sini aku pun menyerah dan pada akhirnya aku pun memutuskan untuk berangkat kerja dengan mengendarai mobil baruku. Setelah berpamitan kepada istriku dan izin untuk berangkat kerja dengan membawa mobil, aku pun segera berangkat karena memang gara-gara motorku mogok aku sudah hampir telat masuk kerja. Di saat perjalanan berangkat kerja dari rumah sampai ke kantor tidak ada sedikit pun kendala. Semuanya lancar terkendali sampai aku tiba di kantor dan beraktivitas kerja seperti biasanya. Selesai jam kerja pada jam 10 malam, seperti biasanya juga sebelum pulang, waktu itu aku pun bersantai sejenak bersama kawanku Dodi. Di sini aku pun mulai bercerita kepada Budi tentang semua kejadian beberapa hari ke belakang, mulai dari kejadian pasien istriku yang meninggal di dalam mobil dalam perjalanan dari klinik menuju rumah sakit, sampai dengan laporan dari beberapa warga sekitar rumahku tentang mobilku yang suka menyala dengan sendirinya di malam hari. Gara-gara obrolan bersama Budi tadi, di sini aku pun mulai agak sedikit gentar untuk berada di dalam mobil malam ini sendirian. Apalagi saat itu kondisi jalanan sudah mulai terlihat sangat sepi karena memang hari itu adalah hari Minggu dan jam kala itu sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Bismillah, ucapku pelan ketika mulai memasuki mobil. Kupacu perlahan-lahan mobilku ketika sudah mulai keluar area kantor. Akan tetapi baru kira-kira beberapa ratus meter berjalan, tak sengaja waktu itu aku menoleh ke arah bawah dashboard di samping kursi kemudi. Aku waktu itu melihat sosok seorang anak kecil sedang berjongkok menunduk di bawah dashboard mobil sembari menatapku dengan tersenyum. Astagfirullah. Aku palingkan pandanganku berusaha untuk tetap berkonsentrasi mengemudi. Kemudian aku kembali melirik ke arah bawah dashboard mobil. Namun kini sosok anak kecil itu sudah tidak ada lagi.
Mungkin aku sudah terpengaruh akibat omongan istriku dan juga Budi tentang masalah mobil ini. Ku tarik nafasku dalam-dalam mencoba untuk menenangkan diri. Akan tetapi tiba-tiba saja tercium bau anyir yang seketika menusuk hidungku. Ku coba mengabaikannya, namun semakin lama bau anyir ini semakin terasa pahit tenggorokanku. Ketika merasa sudah tidak tahan lagi, segera saja ku coba membuka kaca jendela mobil, berharap bau anyir ini hilang berganti dengan udara segar. Dan sialnya, kaca jendela waktu itu mendadak macet, tak bisa dibuka. Baik otomatisnya maupun manualnya sama saja macet. Udara di dalam mobilku memang cukup dingin karena AC yang menyala dengan baik. Namun di sini keringat mulai menetes di dahiku. Kupacu mobilku lebih cepat lagi berharap bisa segera tiba di rumah. Rasa takut perlahan-lahan mulai merayapi jiwa ini. Kurapalkan semua doa yang kubisa dan seketika mulai melewati daerah jalan raya. Jalan raya waktu itu mulai bertambah sepi. Ku jejak pedal gas dalam-dalam. Mobilku pun melaju dengan kecepatan tinggi. Sekilas aku melihat ke arah kaca spion tengah. Dan betapa kagetnya waktu itu aku ketika melihat dengan jelas sesosok wanita hamil yang tengah merintih kesakitan. Astagfirullah, astagfirullah. Aku mencoba langsung menengok ke arah jok belakang mobil untuk memastikan sosok itu. Dan ternyata benar. Ya, itu adalah sosok Mbak Santi. Bagaimana mungkin bisa dia ada di sana? Batinku tak percaya. Di sini aku benar-benar tidak berani lagi menoleh ke arah belakang, terdengar dengan jelas di kupingku waktu itu. Rintihan-rintihan kesakitan, tanganku pun bergetar memegang kemudi dengan posisi kaki kananku tetap menekan penuh pedal gas. Dan tiba-tiba saja terasa sebuah rabaan di pundak kiriku. Rabaan ini terasa sangat dingin sekali. Kuberanikan diriku untuk melihat sekilas ke arah bangku belakang. Dan waktu itu terlihat sebuah tangan berwarna putih pucat sedang memegang erat bahuku. Dan tiba-tiba saja terdengar rintihan dari Mbak Santi sembari berkata cepat, "Pak, antar saya ke rumah sakit, Pak. Air ketuban saya sudah pecah, Pak. Saya sudah tidak tahan lagi, Pak." Di sini aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi menahan rasa takut yang teramat. Aku pun akhirnya berteriak sejadi-jadinya. Dan tiba-tiba saja mobilku kehilangan kendali. Di sini aku mulai tersadar. Ku genggam setir mobilku sekuat tenaga. Ku pindahkan posisi kaki kananku ke arah pedal rem dan ku jejak sedalam-dalamnya. Seketika suara rem mobil pun terdengar nyaring memecah kesunyian malam. Mataku terpejam, tak berani melihat kenyataan. Dan benar saja mobilku seperti menabrak sesuatu. Mataku waktu itu masih terpejam, nafasku tersengal-sengal dan jantungku berdetak begitu cepat. Hingga beberapa saat kemudian terdengarlah suara ramai dari arah rual mobilku. Perlahan-lahan mulai kubuka mataku dan ternyata saat itu sudah ada beberapa warga yang datang terlihat sedang mengerumuniku. Mereka semua kaget karena mendengar suara rem yang memang terdengar sangat nyaring di tengah malam itu. Segera aku buka pintu mobil. Aku pun bergegas keluar dari dalam mobil sembari berjalan terguyung-guyung. Aku melangkah mundur mencoba menjauh dari mobilku sendiri. Sembari terus menunjuk-nunjuk ke arah mobilku. "Tolong, Pak, tolong. Ada wanita yang mau melahirkan, Pak. Tolong, Pak." Ucapku panik setengah menangis. Dan pada saat itu beberapa orang pun mencoba membopongku agar tidak terjatuh terbanting ke belakang. "Pak, Bapak tenang dulu, Pak. Bapak mungkin masih shock. Sudah tenangkan dulu, Pak," ujar seseorang di sampingku mencoba-coba untuk menenangkan diriku. Coba cek ke dalam mobil. Kata bapak ini ada wanita yang mau melahirkan," teriak orang yang berada di sampingku kepada beberapa warga di situ. Nggak ada siapa-siapa, Bang," ujar seorang anak muda yang terlihat badannya setengah masuk ke dalam mobilku untuk memeriksa. "Coba dicek dengan benar," katanya lagi. Dan setelah dicek kembali, ya memang tidak ada siapapun ditemukan di dalam mobil sana. Sudah, kita ke warung situ dulu saja, biar bapak ini tenang dulu.
Ya, biar mobil itu sementara dipinggirin dulu sama teman saya, ujar orang di sampingku yang sepertinya dia adalah orang yang dituakan di tongkrongan ini. Dan betapa bergidiknya aku ketika saat itu aku melihat posisi mobilku yang ternyata sudah berada di pinggiran jembatan, yang mana posisi satu ban bagian depan sudah berada di atas trotoar dan bagian depan mobilku sudah menabrak pembatas jembatan. Astaga, sepersekian detik saja aku telat menginjak rem, maka aku bersama mobilku sudah pasti akan terjun bebas ke dalam kali yang terlihat cukup deras airnya itu. Dan setelah tiba di warung yang terletak tidak jauh dari jembatan, aku pun waktu itu langsung diberikan segelas teh manis hangat. Setelah merasa agak tenang, aku pun mulai menceritakan kejadian tadi kepada orang yang membawaku ke warung yang bernama Pak Sobri. Ya, Pak Sobri adalah nama orang yang tadi memapaku, menjelaskan jika memang tadi dari arah kejauhan dia sudah melihat mobilku berjalan ugal-ugalan dengan kecepatan yang tinggi. Saat itu ia berpikir mungkin pengemudinya dalam keadaan mabuk, namun ternyata bukan. Dan singkat cerita, malam itu aku pun meminta tolong agar Pak Sobri mau mengantarkan pulang dengan mengendarai sepeda motor saja. Dan juga di sini aku memohon agar ada orang-orang di situ yang bersedia untuk membawa mobilku ke rumah. Dan alhamdulillah Pak Sobri dan juga rekan-rekannya saat itu bersedia. Setelah tiba di rumah, aku pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sobri dan juga teman-temannya. Tak lupa juga di sini aku memberikan sedikit uang untuk sekedar ucapan terima kasih. Pak Sobri awalnya memang menolak, namun akhirnya ia pun terpaksa menerima setelah aku sedikit memaksa. Ya Allah, Pak, ada-ada saja sih Pak, ujar istriku panik ketika mendapati suaminya pulang larut malam dengan kondisi yang acak-acakan. Dan setelah aku pun mandi dan juga bersih-bersih, barulah di sini aku menceritakan semua kejadian mengerikan yang baru saja aku alami. Tuh kan, ibu kan sudah bilang dari kemarin toh ya, jual saja mobil itu. Ayah ngeyel, jadi kan begini. Iya Bu, iya. Ayah juga sudah gak mau lagi bawa mobil itu. Ayah takut Bu, ayah kapok. Besok biar kita perbaiki dulu, karena bagian depannya agak penyok Bu. Baru setelah nanti beres kita segera pasarkan ya Bu, jawabku yang memang tak ingin lebih lama diceramahi istriku. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja, dan alhamdulillah mobilku pun akhirnya laku terjual dengan harga yang sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini aku pun mulai menceritakan kepada istriku untuk sementara waktu uang hasil dari penjualan mobil itu ditabung terlebih dahulu. Aku juga menyarankan agar kedepannya kita akan membeli mobil yang baru saja, karena memang mungkin saja jika mobil kemarin sudah ada riwayat yang tidak baik sebelum kita beli. Di sini saya sangat meyakini jika Bu Santi yang sudah meninggal dunia di dalam mobil saat akan melahirkan anak pertamanya itu tidaklah mungkin menjadi arwah gentayangan. Jadi memang sosok yang menyerupai Bu Santi itu adalah sesosok jin pengganggu yang berniat mencelakai manusia. Karena menurutku dari yang aku pelajari, seorang wanita yang meninggal dalam proses melahirkan, maka ia adalah termasuk golongan yang mati syahid. Jadi insya Allah Bu Santi pun sudah tenang berada di alam sana. Dan kedepannya aku beserta istriku mencoba untuk melakukan kerjasama dengan pihak mobil ambulan, agar untuk kedepannya apabila ada hal-hal penting dalam proses lahiran yang memang tidak bisa dilakukan di klinik bersalin, maka akan lebih baik jika si pasien dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan, karena akan lebih baik dan juga lebih lancar apabila dibawa dengan ambulan. Selain posisi pasien di dalam mobil lebih nyaman, di dalam perjalanan pun mobil ambulan akan mendapatkan prioritas utama sehingga bisa mempercepat dan memperlancar perjalanan pasien menuju ke rumah sakit. Di sini istriku pun sangat setuju, dan semoga saja dengan hal ini bisa membuat klinik bersalinnya berkembang dengan pesat.
Aku pun berjanji akan bekerja lebih giat lagi agar bisa segera membelikan mobil baru untuk istri dan juga anak-anakku. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan untuk teman-teman yang baru mendengarkan kisah-kisah dari kami yang belum mendukung, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru di channel ini. Dan jika memang video ini dirasa bermanfaat dan juga menghibur, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.